Halo para santuiners, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan lancar rezekinya. Kembali lagi bersama saya Cak Ipul DRS di rumah saja. Pada kesempatan ini, Pantai Film akan membawakan alur cerita film dengan judul The Wolf of Wall Street yang dirilis pada tahun 2013 untuk menemani teman-teman semua yang sedang santuy. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita putar alur cerita filmnya. Intro. Alkisah dimulai di sebuah firma perdagangan saham di Amerika Serikat bernama Stratton Oakmont, di mana di sana mempekerjakan analis-analis saham terbaik pada zamannya. Firma tersebut tanpa mengadakan pesta perayaan karena sudah berhasil mencapai target tahunan. Kemudian kita akan diperkenalkan tokoh utama kita yang diperankan oleh kakak saya Leonardo DiCaprio yang bernama Jordan. Ini orangnya yang berprofesi sebagai pimpinan di firma tersebut. Kemudian kita pun akan diajak flashback. Jordan kemudian menceritakan asal-usulnya yang berasal dari kalangan menengah di Amerika Serikat. Namun, ia kini telah berhasil menjadi orang yang sangat-sangat kaya dari perdagangan saham, di mana ia mempunyai mobil mewah, jet pribadi, yacht, rumah yang besar, dan tentunya istri yang aduhai idaman Bang Ipul banget, yang bernama Naomi, yang dalam hari ini diperankan oleh Mbak Barbie. Kehidupan Jordan pun begitu tampak sempurna, namun karena ia juga sudah mengkonsumsi barang haram, membuatnya sering bermasalah dengan pihak kepolisian di Amerika Serikat. Jordan pun kemudian berangkat ke firma sahamnya sambil menceritakan bagaimana pekerjaan pertamanya dimulai sebagai broker. Untuk teman-teman yang belum tahu, profesi broker merupakan penghubung antara pasar saham dan orang yang ingin melakukan transaksi. Pada zaman itu di tahun 1970-an belum ada internet secanggih sekarang di mana jual beli saham bisa melalui aplikasi. Apabila seorang ingin membeli saham, ia harus menanyakan harga kepada broker dan kemudian memutuskan untuk menjual atau membelinya. Aplikasi jual beli saham mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi yang kita lakukan. Seperti jual atau beli, kita akan dikenakan tarif transaksi. Pada zaman tersebut, broker akan mendapatkan uang ketika kliennya melakukan transaksi, baik jual atau beli, baik kliennya mengalami kerugian atau keuntungan. Loh, kok gitu ya? Sesampainya di kantor, Jordan pun bertemu mentor atau atasannya yang bernama Pak Mark. Ini orangnya. Pak Mark kemudian mengajarkan prinsip-prinsip pada Jordan muda bahwa jangan peduli dengan klien, buat mereka terus-terusan bertransaksi sampai mereka kecanduan. Karena pada dasarnya mereka tidak akan mendapatkan uang sebelum menarik keuntungannya. Mereka hanya akan kelihatan kaya secara aset dari kertas. Dan setiap kali mereka ingin melakukan penarikan hasil investasi, suruhlah mereka untuk menginvestasikannya kembali. Dan kita para broker akan mendapatkan uang cash yang sangat banyak yang menjadi komisi kita. Semakin banyak transaksi yang dilakukan oleh si klien, maka yang semakin kaya adalah si broker. Loh. Sebagai informasi untuk teman-teman semuanya, pusat dari transaksi saham dan perputaran uang di dunia, khususnya di Amerika, berada di Jalan Wall atau yang disebut dengan Wall Street, yang menjadi pusat transaksi instrumen keuangan seperti saham, surat hutang, dan lain-lain. Diperlihatkan bahwa awal kebiasaan buruk Jordan mengkonsumsi barang haram diajarkan oleh Pak Mark yang katanya untuk menambah adrenalin, dan Jordan pun disarankan untuk melakukan senam jari agar bisa rileks ketika menghadapi transaksi-transaksi saham yang besar. Aduh. Tahun berganti tahun, Jordan telah menjadi seorang piarang sukses dan berlisensi. Namun hal yang tak terduga terjadi di siang bolong pada tahun 1986. Terjadi peristiwa Black Monday atau Senin Hitam, di mana pada saat itu hampir seluruh instrumen keuangan termasuk saham yang ada di Amerika turun tajam. Dan Jordan pun harus terkena PHK dan menganggur. Kita akan diperlihatkan
bahwa sebelum menikah dengan Naomi, Jordan sudah mempunyai istri yang kita sebut saja istri sah. Ini orangnya yang selalu setia menemani Jordan saat ia di atas maupun di bawah, di kondisi senang maupun dalam kondisi sulit seperti sekarang ini. Tak ingin lama menjadi pengangguran karena sudah mempunyai 2 orang anak, Jordan pun kemudian memutuskan untuk mencari pekerjaan di firma saham kecil-kecilan yang ada di kota tersebut. Awalnya dia tidak berekspektasi banyak, yang penting cukup untuk uang makan dan udut untuk dirinya. Sesampainya di firma saham tersebut, Jordan pun dijelaskan bahwa firma tersebut hanya menjual saham gorengan. Untuk informasi kepada teman-teman, saham gorengan atau penny stock adalah saham dengan total kapitalisasi market yang kecil sehingga mudah untuk digerakkan naik dan mudah untuk diturunkan. Ya maafin saya ya teman-teman, saya harus menjelaskan beberapa hal-hal yang mungkin belum teman-teman ketahui agar para santuiner semuanya tidak hanya terhibur dari alur cerita film saya, tapi juga mendapatkan pengetahuan. Iya, karena Jordan sudah sangat berpengalaman di Wall Street, Jordan pun kemudian langsung diterima di sana dan alangkah terkejut dan melongonya semua rekan kerjanya saat Jordan bisa melakukan persuasi tingkat tinggi yang sangat manipulatif sehingga ia berhasil mendapatkan klien pertamanya dengan 50% komisi untuk setiap saham gorengan yang terjual. Dan tak lama dari situ ia pun berhasil memberi mobil mewah kembali. Kemudian sepulangnya dari kerja, ia pun makan di restoran dan di sana kita akan diperlihatkan seorang karyawan restoran bernama Donnie. Ini orangnya yang kepo dengan pekerjaan si Jordan karena dia mempunyai mobil yang sangat mewah dan limited edition pada zaman itu. Ia pun kemudian terus mendesak Jordan untuk mengakui profesinya dan Jordan mengatakan bahwa ia adalah seorang pialang atau broker saham dengan bayaran per bulan ini adalah 72.000 US dollar. Donnie pun kemudian berkata kepada Jordan apabila ia bersedia mengajarinya, ia akan berhenti dari pekerjaan atau resign dari tempat itu. Dan setelah Jordan setuju untuk mengajari si Donnie, mereka pun kemudian resmi menjadi partner. Bergabungnya Donnie dengan Jordan pun semakin menjadikan Jordan yang suka mengonsumsi barang haram kian menjadi-jadi karena ternyata Donnie pun juga suka mengkonsumsi barang haram tersebut. Sukses bekerja berdua bersama Donnie, Jordan pun kemudian ingin merekrut orang lebih banyak agar firmanya bisa semakin berkembang. Ia pun kemudian merekrut teman-temannya yang bernama Oscar, Chester, Robbie, dan juga Bud. Ya sebenarnya semua dari mereka adalah sampah masyarakat yang tidak paham dengan dunia saham. Namun dengan keahlian persuasi manipulatif yang dimiliki oleh Jordan, ia bertekad mengubah sampah-sampah masyarakat tersebut menjadi seakan-akan pialang yang sangat ahli dan juga meyakinkan. Jordan pun kemudian memberi nama firma tersebut Stratton Oakman seperti di awal film tadi agar kelihatan mewah dan juga profesional. Jordan pun kemudian memberikan pelatihan secara intens kepada mereka agar mereka bisa terdengar sangat meyakinkan seperti lulusan Harvard. Dan benar saja para santuiner sekalian, tak butuh waktu lama, kantor yang awalnya di garasi pun semakin terus berkembang hingga kini bisa kembali lagi mengantarkan Jordan ke Wall Street. Kemudian Jordan pun berpidato di kantornya dengan sangat berapi-api untuk membakar semangat dan adrenalin ke seluruh karyawannya. Dan ia pun kemudian mendatangkan berbagai hiburan ke kantornya untuk pesta gila-gilaan atas tercapainya target penjualan mingguan yang sudah berhasil dicapai oleh semua karyawannya. Siapa sih yang gak suka kerja di tempat kayak gini? Bosnya baik, suka party, komisinya gede pula. Karena kesuksesan yang di luar Nurul, kesuksesan Jordan yang dibilang sangat cepat pun mengundang perhatian agen federal untuk menyelidikinya. Mereka ingin menyelidiki apakah Jordan melakukan tindakan ilegal atau tidak.
ada. Kesuksesannya yang terdengar ke seantero Wall Street pun juga menjadikan Jordan masuk ke majalah Forbes, yaitu majalah terkenal tentang bisnis dari Amerika Serikat yang memberikan judul artikel sesuai dengan film ini, yaitu The Wolf of Wall Street. Jordan juga mempekerjakan ayah dan ibunya untuk menjadi komisaris atau dewan pengawas dari perusahaannya yang tidak pernah ngantor alias bekerja dari rumah. Ayah Jordan selalu menasihatinya tentang Jordan yang suka mengonsumsi barang haram dan juga gila akan wanita. Ia juga memperingatkan karena ia sudah mempunyai istri sah. Namun, ya namanya Jordan dengan segala kesuksesannya membantah semua yang dikatakan oleh ayahnya dan bilang kepada ayahnya bahwa semua ini normal dialami oleh orang-orang kaya yang khususnya bekerja di bidang saham. Kemudian kita pun akan diajak ke adegan pesta pantai yang berada di rumah Jordan yang dipenuhi oleh narkoboy dan juga wanita-wanita yang kurang bahan pakaiannya. Jordan pun kemudian membahas untuk perusahaannya agar semakin berkembang dengan menjadi pengawal atau underwriter dari saham yang akan dijual ke publik atau IPO. Tak lama kemudian Jordan pun diperkenalkan kepada gadis Yahud oleh teman-temannya yang bernama Naomi. Karena dia sangat seksoi dan saya pun juga tertarik pada Naomi, Jordan pun sangat tergila-gila pada Naomi pada pandangan pertama. Malam harinya Jordan mengajak Naomi untuk dinner romantis di restoran mewah. Ya, begitulah laki-laki di hadapan wanita, selalu ingin flexing dan pamer kekayaan yang ia miliki. Seperti kata pepatah, lo punya duit, lo punya kuasa, pinjam dulu 100. Hehe. Kemudian setelah dinner, Jordan mengantarkan Naomi pulang ke apartemennya. Dan ya, kalian pasti tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Ketika seorang pria dan seorang wanita berada di dalam rumah sendirian, pasti orang ketiganya adalah caibul. Loh, pasti orang ketiganya adalah syaiton, dan akhirnya mereka pun melakukan adegan percocok tanam ubi. Bang Ipul juga mau nih. Karena sudah ketagihan oleh serabi lempit Mbak Naomi, Jordan pun tidak bisa menahan hasratnya lagi dan sering melakukannya berdua bersama Naomi. Hingga pada suatu ketika, tiba-tiba ia terpergok oleh istrinya yang kemudian menceraikannya. Jordan pun kemudian pindah dan tinggal bersama Naomi. Walaupun Jordan sangat royal kepada seluruh anak buah dan kolega-koleganya, namun yang namanya urusan mencuri tetaplah sebuah pengkhianatan. Terbukti ketika ia memergoki seonggok temannya yang telah mencuri perhiasan Naomi saat party di rumahnya pun menjadi sasaran amukan Jordan dan teman-temannya tanpa ampun, yang kemudian langsung dipecat oleh Jordan. Dan tak lama kemudian, seiring suksesnya bisnis Jordan, ia pun memberikan cincin yang sangat bagus kepada Naomi dan mengajaknya menikah. Pernikahan mereka pun dirayakan dengan sangat meriah bak Crazy Rich pada saat itu. Dan pada esok harinya, alangkah terkejutnya Naomi ketika Jordan menghadiahkannya sebuah kapal mewah dengan nama Naomi atau dirinya. Wow, siapa sih cewek yang gak mau kado kayak gini? Pada acara pernikahan tersebut, Naomi juga memperkenalkan Jordan pada bibinya yang bernama Bibi Emma. Ini orangnya yang nanti juga akan berperan penting pada film ini. Seperti pasutri baru pada umumnya, tentu Jordan dan Naomi tidak terlepaskan dalam pertengkaran-pertengkaran yang terjadi di rumah tangga. Karena Jordan ketahuan masih suka menyewa gadis pengencrit walaupun ia sudah menjadi seorang ayah. Yesus. Karena tindakan tersebut, Naomi pun memberikan hubungan kepada Jordan bahwa ia tidak akan memakai bawahan selama di rumah dan Jordan tidak boleh menanamkan ubi padanya, alias hanya boleh melihat saja sambil melongo menahan sakau. Kapok gak kon? Adegan pun beralih ke kantor Jordan di mana IPO perdana yang akan mereka kawal akan segera dilaksanakan. Kemudian di sana ada seorang CEO muda yang bernama Steve. Ini orangnya yang merupakan teman SMA Doni.
Steve di sini merupakan seseorang yang mempunyai perusahaan sepatu khusus untuk wanita. Ya, sebenarnya produk dari Steve ini nggak bagus-bagus amat ya teman-teman. Dan Steve juga bukan seorang CEO yang capable seperti Elon Musk, Bill Gates, ataupun Mark Zuckerberg. Namun, ia terus diyakinkan oleh Jordan and the Gang agar dia tetap yakin dan melanjutkan IPO. Diam-diam Jordan dan Donnie memiliki 50% dari saham perusahaan Steve yang kemudian akan mereka goreng sampai to the moon ke investor retail. Hal ini merupakan sebuah kejahatan di mana seorang pialang atau perusahaan pialang mempunyai saham yang dikawal IPO sendiri. Hal ini dinamakan insider trading karena mereka akan tahu betul kapan saham akan digoreng dan kapan saat terbaik untuk menjualnya pada harga yang sangat tinggi. Sebelum IPO berlangsung, lagi-lagi Jordan membakar semangat karyawannya dengan berapi-api dan penuh adrenalin untuk mensukseskan IPO ini. Jordan pun sangat tegas kepada seluruh karyawannya. Terbukti pada hari yang sangat penting untuk mengawal IPO pertama mereka, malah ada seorang karyawan yang mengenakan baju culun dan juga malah bersih-bersih akuariumnya. Donnie pun kemudian sangat marah dan menghampirinya, lalu memakan ikan koi tersebut hidup-hidup. Dan kemudian ia langsung diberikan SP3 atau surat pemecatan. Dan ya, benar saja, dalam waktu dekat saham yang dimiliki oleh Steve pun langsung meroket to the moon yang semakin mengundang agen FBI untuk menyelidiki apakah Jordan melakukan tindakan-tindakan ilegal seperti penggorengan saham, pencucian uang, dan juga insider trading. Jordan yang panik pun kemudian berkonsultasi kepada pengacaranya untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Esoknya 2 orang agen FBI mendatangi Jordan di kapal pesiarnya. Jordan pun kemudian mencoba untuk menyogoknya dengan wanita, makanan, dan uang yang sangat banyak. Namun, mereka tidak sekalipun tertarik kepada tawaran Jordan karena apabila mereka sedikit saja menyentuh makanan, minum, atau mengambil apapun dari yang disuguhkan Jordan, maka itu sudah termasuk menerima suap yang bisa digunakan Jordan untuk melawan balik mereka. Tak berhasil dengan agen FBI, Jordan pun berpikir untuk melakukan cara lain bagaimana ia bisa menyembunyikan uangnya. Kemudian, ia pun berpikir untuk memindahkan uangnya ke bank yang ada di Swiss. Perlu sahabat-sahabat santuiners ketahui bahwa Swiss adalah surganya penyimpanan uang dengan privasi yang sangat tinggi, di mana kebanyakan pelaku kejahatan, mafia, koruptor, maupun orang-orang kaya terdahulu menyimpan uang mereka di bank-bank yang ada di Swiss karena pemerintah negara lain tidak mempunyai hak untuk melakukan investigasi lebih dalam kepada bank Swiss. Sesampainya di Swiss, Jordan pun bertemu dengan salah satu petinggi bank atau yang kita sebut Pak Direktur. Ini orangnya. Pak Direktur berkata kepada Jordan apabila uangnya ingin aman, maka Jordan harus mengatasnamakan rekening tersebut atas nama orang lain dengan paspor Eropa atau Swiss. Karena apabila tetap atas nama Jordan, pemerintah Amerika pun mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan kepada rekening Jordan. Dan kemudian Jordan pun mendatangi Bibi Emma karena Bibi Emma berasal dari UK dan juga mempunyai paspor Eropa, sehingga identitas Jordan tidak akan terlacak apabila ia menyembunyikan uangnya di bank yang berada di Swiss tersebut. Agar tidak ketahuan oleh pihak pemerintah Amerika Serikat, Jordan pun harus membawa uang tersebut secara cash agar tidak ada bukti transfer. Kemudian ia pun menyewa beberapa istri dari temannya untuk membawa uang tersebut yang akan ditaruh di badan maupun di koper-koper untuk ke sana. Namun pada proses pemindahan uang tersebut terjadi kekonyolan fatal yang dilakukan oleh si Donnie karena ia membawa uang tersebut dalam abok-abokan untuk kemudian diserahkan kepada Bart. Karena Donnie tidak sadarkan diri dan terlalu banyak bicara, Bart pun kesal dan mereka pun bertengkar sehingga pertengkaran tersebut pun mengundang perhatian polisi. Sesampainya di kantor, Donnie pun berusaha tetap tenang dan seolah tidak terjadi apa-apa kepada Jordan. Dan ia pun main ke rumah Jordan dan membawakan Jordan hadiah sebuah narkoboy jenis baru yang limited edition untuk mereka pakai bersama. Tak lama kemudian sang pengacara menelpon Jordan bahwa Bart yang tertangkap telah buka suara atas kejahatan yang Jordan lakukan. Jordan pun kemudian
sangat marah, namun karena efek obat yang mulai bekerja, ia pun harus jalan sempoyongan. Sesampainya di rumah, ia pun sangat marah kepada Donnie dan sempat berkelahi dengannya. Hal tersebut pun kemudian mengundang pihak kepolisian karena keributan yang dilakukan oleh Jordan, dan Jordan pun kemudian ditangkap. Namun karena polisi di sana bisa disogok, Jordan pun kemudian bebas bersyarat dan dalam pemantauan polisi. Pada saat titik terendah itulah ayah Jordan pun mengingatkan Jordan agar dia pensiun dan berhenti saja. Toh ia juga sudah punya banyak orang. Namun karena Jordan yang otaknya isinya hanya cuan pun kemudian kembali ke kantor yang sangat disambut baik oleh anak buahnya. Adegan pun kemudian berpindah kepada Jordan yang sudah berbaikan dengan Bart. Namun karena Jordan sudah kembali ke kantor, agen FBI pun kembali melakukan interogasi kepada Jordan. Jordan dan kawan-kawan pun kemudian diinterogasi. Jordan dan kawan-kawan pun kemudian diinterogasi. Jordan dan kawan-kawan pun kemudian diinterogasi apakah mereka melakukan tindakan ilegal pada saat perdagangan saham di firmanya. Karena merasa tidak tenang terus diburu, Jordan pun kemudian memutuskan untuk pindah ke Italia dan menjalankan perusahaannya dari sana bersama Donnie. Belum lama berada di Italia, kabar mengejutkan pun datang. Dikabarkan bahwa Steve memutuskan untuk menjual seluruh saham yang ia miliki tanpa sepengetahuan Jordan, sehingga Jordan dan Donnie pun kesusahan untuk menemukan pembeli yang mau membeli sahamnya mengingat harga sahamnya sudah anjlok. Tak berselang lama, Naomi pun datang membawa kabar duka bahwa bibi Emma sudah meninggal dunia. Alangkah paniknya Jordan seperti petir di siang bolong, ia pun terancam kehilangan seluruh uangnya yang ada di Swiss. Ia pun kemudian segera menelpon Pak Direktur menanyakan keadaan uangnya di Swiss. Untungnya bibi Emma sudah membuat surat warisan dan menuliskan nama Jordan sebagai pewaris tunggal untuk seluruh rekeningnya. Namun Pak Direktur pun berkata Jordan harus segera tiba di Swiss apabila tidak ingin kehilangan seluruh uangnya. Ia pun kemudian meminta sang kapten kapal untuk langsung menuju ke Monaco dan kemudian ke Swiss. Sang kapten pun kemudian mengatakan kepada Jordan bahwa akan ada potensi cuaca yang buruk dan badai yang cukup besar. Namun karena otaknya sudah gelap oleh cuan dan takut akan kehilangan seluruh uangnya, Jordan pun tetap memaksa si kapten. Dan benar saja teman-teman semuanya, saat di perjalanan terjadilah badai yang sangat besar. Badai tersebut sangat besar yang mengakibatkan kapal Jordan and the Gang terbalik, dan untungnya mereka masih selamat dan berhasil diselamatkan oleh regu pencari. Kemudian kita akan ditunjukkan kepada proses syuting iklan dari perusahaan firma saham Jordan di televisi yang seperti iklan MLM Ponzi pada umumnya, di mana di sana Jordan memberikan kunci sukses untuk menginvestasikan seluruh uang yang ada di klien kepada perusahaannya dan menjanjikan pertumbuhan yang pasti dan akan cepat kaya. Namun pada saat syuting iklan tersebut, Jordan kemudian lagi-lagi ditangkap oleh agen FBI. Ia pun kemudian didakwa dengan seluruh tuntutan dan kejahatan yang pernah ia lakukan, yaitu pencucian uang, penggorengan saham, insider trading, dan lain-lain yang menjadikannya ia harus ditahan. Namun, si agen menawarkan agar Jordan bekerja sama dengan dirinya untuk mengungkap pelaku-pelaku yang terlibat dalam kejahatannya. Jordan pun setuju dan kemudian ia tidak jadi dihukum yang menjadikannya tahanan rumah. Di sini, karena Jordan masih sayang kepada Donnie, ia pun berusaha untuk memperingatkan Donnie bahwa ia mempunyai alat perekam yang ditanam di tubuhnya lewat sebuah kertas. Namun apa daya, FBI pun berhasil menemukan tulisan Jordan tersebut yang lagi-lagi Jordan pun harus ditangkap dan benar-benar dimasukkan ke penjara untuk terakhir kalinya selama 3 tahun. Di akhir acara kita akan disuguhkan kepada seminar marketing yang dimana Jordan pun menjadi pembicaranya. Dan fakta sesungguhnya di balik semua ini adalah Master of Ceremony atau MC yang tadi memanggil Jordan sebagai
pembicara adalah orang sebenarnya yang bernama Jordan Belfort, dan kasus ini merupakan kisah nyata yang diangkat dari kisah orang ini yang benar-benar terjadi di Amerika. Tamat. Film pun berakhir dengan santuinya. Ya, begitulah para santuners sekalian alur dari cerita film The Wolf of Wall Street yang dirilis pada tahun 2013. Bagaimana nih menurut kalian? Ya, seperti yang teman-teman sudah tebak ya, pada akhirnya keserakahan akan menjerumuskan kita semakin dalam, dan apabila teman-teman sedang mengejar sesuatu, teman-teman harus memiliki dan mengingat kata cukup dan bersyukur. Karena dengan mencukupkan diri dan bersyukur, maka kita akan terhindar kepada hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa menghancurkan kita di masa depan. Saya Cak Ipul DRS di rumah saja bersama seluruh kru Pantai Film dari seluruh Jagat Raya yang beranggotakan satu orang mengucapkan terima kasih dan undur-undur sampai bertemu di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye. Ini Cak Ipul rekaman lumayan guys, ini lumayan panjang ya. Filmnya sendiri kalau kalian nonton aslinya itu durasinya 3 jam dan serulah pokoknya, filmnya beradrenalin dan ya cukup memberikan informasi kepada kalian tentang dunia saham, dunia keuangan, apa itu broker. Ya walaupun latar belakangnya pada tahun 1970-an lah gitu. Ya, teman-teman saya harap tetap semangat ya, ngopi dulu. Teman-teman tetap semangat ya, walaupun ya saya juga merasakan ya guys ya, nyari kerja susah, nyari apa-apa susah, syarat pekerjaan gak masuk akal, harus good looking, good rekening, tinggi sekian kilometer, single 25 tahun apalah. Ya apapun yang teman-teman lakukan, ya semoga diberikan kelancaran lah oleh Tuhan dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Sukses selalu teman-teman. Sampai bertemu lagi bareng saya Cak Ipul.